bersama dengan kami di ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Bapak Ibu dipersilakan duduk, Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Bapak Insinyur Dwi Trio Anurogo. Yang terhormat SVP Transformasi Bisnis, Bapak Eko Suroso beserta jajaran. Yang terhormat AVP Sales Indonesia Timur, Bapak Suwandono beserta jajaran. Yang terhormat AVP Opslok Indonesia Timur, Bapak Suwandono beserta jajaran. Yang terhormat Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Merauke, Bapak Yeremias PR Niken. Yang terhormat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ibu Josefa Loisa Rumaseu beserta jajarannya. Dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan, saya ucapkan selamat datang di kios Trans Rejeki Wasur, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Tentunya dalam acara Temu Petani dan Kios PT Petrokimia Gresik. Mari kita berikan aplaus untuk kegiatan kita di siang hari ini. Dan marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan telah kita lalui bersama. Yang berikut doa. Yang berikut sambutan perwakilan Asisten 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Sambutan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik. Sarasehan dan diskusi, pembagian door prize dan foto bersama, dan yang terakhir penutup. Marilah kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu doa. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita melangkah ke acara yang berikut, sambutan oleh Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Bapak Yeremias PR Niken. Waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Begitu baik kasih Tuhan sampai hari ini kita boleh bertemu di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua dan selamat pagi menjelang siang.
saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Direktur Utama bahwa Bapak Bupati tidak sempat hadir bersama kami di tempat ini karena Bapak kurang badannya kurang enak. Lalu juga ada Bapak Wakil Bupati yang melaksanakan tugas lain dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di daerah kami. Bapak Sekda juga sementara memimpin rapat di Spenda, Bapenda dalam hal penerimaan pajak dari masyarakat untuk pembangunan. Iya, kami Kabupaten Merauke hari ini sangat bersyukur karena Bapak Direktur Utama PT Petrokimia Gresik yang hari ini hadir. Bapak kemarin malam berangkat dan belum istirahat sampai pagi ini. Lalu belum bersih-bersih. Jadi semangat Bapak sungguh sangat luar biasa untuk kami di ujung Republik ini. Kami adalah pengikat Republik ini di Aceh dan di Merauke. Ada lagunya memang sampai saat ini dari Sabang sampai Merauke. Bersyukur sekali kami ini dikunjungi oleh Bapak. Kunjungan saja kami sudah bersyukur, apalagi dikasih pupuk banyak-banyak. Oh, sungguh sangat bersyukur. Iya. Kepada masyarakat kelompok tani, saya atas nama pemerintah dan tanah ini, anak negeri tanah ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu bersama kami orang Malin sudah membangun negeri ini dan menghasilkan pangan untuk kabupaten besar ini. Dan kami menjadi ikon untuk kabupaten lain atau provinsi lain karena beras kami sudah terjual sampai ke mana-mana. Cuma sekarang yang harus dipertahankan itu kualitasnya. Terima kasih Bapak sudah datang dan kegiatan pertama itu melihat gudang di mana penyimpanan pupuk. Karena kami sangat kurang dalam pupuk ini. Dari data 12.800 sekian, setelah didistribusikan dari Januari sampai September tinggal 2.000 lebih pupuk untuk tanam yang rendengan dan juga musim tanam utama di Desember sampai Mei tahun depan. Dengan kedatangan Bapak secara langsung melihat apa kondisi Merauke ini yang berteriak tentang kelangkaan pupuk. Bapak punya ilmu banyak. Bagaimana cara penyaluran pupuk itu? Kita Indonesia juga minta pupuk dari luar negeri dan mereka juga harus konsumsi sendiri. Jadi ada keterbatasan penyediaan pupuk ekspor dari luar negeri, dari Cina dan dari mana-mana terjadi kelangkaan. Lalu ada hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga ada kelangkaan pupuk di kabupaten kami. Kabupaten lain juga berteriak tentang pupuk. Bapak mau bijak bagaimana cara menyalurkan pupuk di setiap kabupaten yang menginginkan pupuk dan untuk meningkatkan produksi. Lalu pangan kita tersedia. Masyarakat bisa makan minum dengan baik dengan jumlah harga yang tidak terlalu naik karena kami juga diperingatkan oleh pemerintah pusat lewat Bapak Dipdagri Pak Tito untuk menekan inflasi. Kalau harga-harga terlalu naik tinggi, bagaimana daya beli masyarakat? Itu juga sangat diperhatikan. Dari pusat menganjurkan kepada pemerintah Kabupaten Merauke dan pemerintah di mana saja menyiapkan cadangan dana untuk mengantisipasi inflasi yang ada. Terima kasih Bapak, saya cuma sekian saja omongan, nanti Bapak perjelas dan Bapak beristirahat. Tetapi jiwa juang pemerintah ini sungguh sangat tinggi. Walaupun ada bahasa di luar sana, alah pemerintah suka lambat-lambat, tapi pemerintah ada dan setia melayani kita semua. Benar? Dan kabupaten ini tetap bersedia untuk melayani setiap petani yang punya keluhan. Walaupun nanti ada keterlambatan, ada kekurangan, tetapi dia tetap ada. Karena itu pemerintah adalah wakil Allah. Setuju dengan itu?
Kalau begitu kita kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Asisten 2 Kabupaten Merauke. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk Bapak Asisten. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ibu Josefa Loisa Rumaseu. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Petrokimia Gresik, yang biasa disapa Pak Dwi. Selamat datang Bapak beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi Kabupaten Merauke. Yang saya hormati ini Bapak, yang lain-lain saya tidak bisa sebut satu persatu karena saya belum menghafalnya. Mohon maaf. Jadi Pak Direktur Utama dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Bapak Yarman. Yang saya hormati Bapak-Bapak distributor, produsen, kemudian Ibu Kepala Bidang saya lupa, ini agak beda, saya mau melihatnya dari sudut pandang penyalur atau yang saya hormati Bapak DPRD, Bapak anggota, yang saya hormati juga dan yang saya kasihi Bapak-Bapak penyalur, kemudian izin Pak Asisten, Pak Direktur, ini ada yang saya banggakan selalu, penyuluh kami. Silakan berdiri dulu, teman-teman penyuluh. Iya, di jaket mereka itu ada tulisan penyuluh Sobat Petani. Begitu. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Iya. Kemudian yang saya kasih juga penyalur yang punya tempat ini, yang sudah menyiapkan tempat bersama-sama teman di daerah, Bapak Sarmin dan teman-teman. Kemudian Pak Pandu, karena di Jayapura saya sebutnya dari belakang karena langsung jemput Pak Direktur. Iya, puji Tuhan, terima kasih karena Tuhan itu baik, memberikan kita rahmat kehidupan dan juga nafas kehidupan sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan Pak Dirut Petrokimia. Tepuk tangan dulu buat beliau. Iya, tadi Pak Asisten sudah sampaikan bahwa luar biasa, ini kunjungan pertama beliau langsung dari barat ke timur, langsung dari Jakarta ya Bapak ya, Surabaya ya, oh Jakarta, Jayapura, Merauke. Tuhan sayang supaya tetap fit dan terus semangat dan bisa memberikan kami pupuk yang baik dalam peningkatan produksi pangan di Kabupaten Merauke. Bapak Direktur, Bapak Asisten dan tamu undangan yang saya kasihi, sebagai informasi, luas Kabupaten Merauke kurang lebih seperti yang saya sampaikan di VBRU 4,6 juta hektar. Kemudian ada 20 distrik. Sudah ketambahan lagi di tahun awal ini menjadi 22 distrik. Ada pengembangan yang tadi saya bilang Kolepom, itu ada 2 distrik di sana yang pengembangan menjadi bertambah 22 distrik. Kemudian ada 11 kelurahan dan 179 kampung. Luas ya Pak dan Bapak Ibu sekalian. Berarti itu artinya apa? Dalam pengembangan pertanian kita butuh begitu banyak, kurang lebih 3 hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita punya tanah ini sudah begitu sering diolah, berarti kita kurang nutrisi. Nutrisinya dari apa? Dari pupuk. Dan kami berterima kasih karena dari kurang lebih tahun 2006 sampai dengan 2022 bahwa kerjasama pemerintah Kabupaten Merauke khususnya pemerintah Provinsi Papua, dan sebentar lagi kami akan menjadi Provinsi Papua Selatan. Tepuk tangan dulu. Dan Merauke merupakan salah satu program nasional di mana swasembada pangan sudah dimulai dari tahun 2000, kurang lebih 2007. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan nasional yang sudah dilaksanakan di sini, sehingga kami berterima kasih untuk pemerintah pusat melalui
pemerintah pusat, kami Kabupaten Merauke mendapat perhatian yang lebih dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah mendapatkan penambahan dari pupuk, dan dalam hal ini beliau yang telah menyalurkan dengan sangat baik dan kita sudah bekerja sama cukup lama. Nanti mungkin sebentar Pak, dalam perjalanan kita akan melihat bagaimana kontribusi dari teman-teman pupuk petrokimia memberikan kami pupuk sehingga cetak-cetak sawah ataupun hortikultur yang sudah berjalan di Kabupaten Merauke ini bisa nampak situasi perubahan iklim yang ekstrim, tapi dengan perubahan iklim yang ekstrim, tapi kita berusaha untuk tetap baik ya Pak, tetap berjuang dengan teman-teman. Ini penyalur semua nih ya, penyalur. Petani penyalur, oh salah ya, petani ya. Terima kasih. Berarti tadi saya belum sapa, yang saya kasih bapak-bapak petani, ada ibu juga. Jadi ini perlu sedikit Pak, ini petani kami baru sedikit. Tapi kalau Bapak punya waktu lebih lama lagi, kita akan kasih keluar petani yang lebih banyak lagi Pak. Iya. Untuk itu kami berterima kasih, tetapi dalam perjalanan memang isu-isu penting yang berkembang saat ini, salah satunya adalah kelangkaan pupuk. Sebelum Bapak datang sebagai laporan memang betul ya, kelangkaan pupuk ya. Betul. Tapi saya lihat di gudang-gudang banyak, di samping-samping rumah belum dimanfaatkan. Jadi kelangkaan pupuk ini kami berterima kasih karena dengan kerjasama yang dilaporkan Ibu Kapi tadi, kita coba mengevaluasi setiap saat, sehingga di mana ada benang kusut kita coba luruskan. Jadi persoalan di lapangan langsung kita bisa selesaikan. Dan saat ini yang kami sedang melakukan sosialisasi melalui teman-teman penyuluh juga kita sosialisasikan supaya persyaratan yang harus diikuti itu harus disiapkan dengan baik, di mana penerima manfaat bapak-bapak petani ini dengan data-data KTP, kartu keluarga, kemudian bagaimana mengentry ke dalam itu bisa cocok dengan keberadaan Gapoktan maupun Poktannya. Jadi kita berusaha untuk setiap saat meningkatkan data yang sama sehingga penyaluran pupuk itu juga bisa tepat sasaran. Memang ada beberapa isu yang terjadi selain pupuk juga, kita kelangkaan BBM ya Pak. Itu mungkin tadi kita lewat di depan Masjid Raya itu, Bapak lihat bagaimana itu adalah antrian yang terjadi tiap hari. Dan itu kelihatannya untuk seluruh Indonesia dan dunia. Semoga Bapak Jokowi bisa segera mengatasinya. Ya, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurang dan lebih banyak nanti saya berharap Bapak Ibu petani, kemudian penyuluh, teman-teman yang hadir dalam sarasehan sebentar bisa memberikan banyak masukan sehingga bukan keluhan ya, bukan curhat, tapi mari kita sama-sama setiap persoalan yang ada di tingkat tapak dalam hal ini Bapak Ibu petani dengan yang ada di pemerintah ada, kata Pak Asisten tadi, pemerintah ada walaupun tidak bisa memuaskan semua keinginan masyarakatnya, tapi yang lebih diutamakan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kita berusaha untuk bisa bekerja sama, berkoordinasi, berkomunikasi sehingga setiap persoalan bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua sehat, kemudian bisa bekerja dengan baik. Bapak juga selalu sehat dengan rombongan, bisa kembali bertemu keluarga lagi dan tetap kita maju lebih kuat ya. Betul kayak begitu ya, maju lebih kuat atau berjuang lebih tangguh. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Bapak Insinyur Dwi Satrio Anurogo. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Selamat pagi.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak SS2 Pemda Merauke, Bapak Yeremias Ligan. Terima kasih Pak bisa bergabung, atau saya terima kasih tadi di bandara sudah disambut, ini luar biasa nih Pak Asda ini menyempatkan waktunya. Juga yang benar-benar punya semangat, penuh semangat ini, saya di ruang VIP tadi sudah mendapat banyak masukan, banyak pandangan, pemikiran dari Ibu Kadis kita yang luar biasa. Kita beri aplaus kepada Ibu Josefa Rumaseu. Luar biasa ini Pak Asda, Bu Kadis tadi banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran dan juga ke depan untuk terutama untuk Merauke di ini. Yang saya hormat juga Bapak Yanmar, Kepala Balai Konservasi, terima kasih bergabung di sini. Juga Ibu Yulianan ya, Kabid BSP beserta jajaran dari Kabupaten Merauke. Yang saya hormati juga tentunya tadi Pak Parman juga, ini adalah Ibu Bapak penyuluh ya. Terima kasih. Dan juga tentunya yang saya banggakan petani yang luar biasa semangat di sini. Kita beri aplaus ya. Di sini juga saya juga terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Petrokimia Gresik. Ini di sini ada, saya bawa lengkap ini yang dari yang pengaturan pupuk atau logistiknya. Ini Pak Suwandono, Pak Rohandi, Pandu. Ya, dan juga terima kasih pada mitra Petrokimia Gresik, distributor Pak Anas sekaligus juga sebagai anggota DPRD Merauke. Terima kasih Pak Anas. Dan juga dari distributor sarana logistik Indonesia Pak Irwan, ya terima kasih. Ini mitra kami, Ibu dan Bapak. Jadi kami bermitra untuk bagaimana bisa menyampaikan pupuk untuk sampai ke petani. Dan juga tentunya Pak Rojadi, mana Pak Rojadi ini? Terima kasih Pak Rojadi. Pak Rojadi ini yang tuan rumah yang sebenarnya di kios tani ini. Terima kasih Pak Rojadi untuk fasilitas yang diberikan. Pak, ada masih itu panas-panas di situ, kasihan yang ya, terima kasih Pak Rojadi dan juga Ibu Bapak semua yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama marilah kita banyak bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi rahmat taufik hidayah, mana kita bisa berkumpul di Merauke ini, di mana ada 3 yang masuk kedatangan kami, Pak Asisten dan juga Bu Kadis. Yang pertama, kami khusus datang ke Merauke ini untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu petani. Ini karena apa? Kita tahu pada saat COVID kemarin 2 tahun lebih ya, itu banyak sektor bidang usaha yang terdampak, bahkan yang kolaps ya, sampai pilot ataupun yang lainnya ya. Tapi Indonesia masih terselamatkan. Walaupun ada penurunan sempat negatif, tapi kemudian segera balik. Itu yang menolong, yang sebenarnya menolong ini ya. Sektor menolong adalah sektor pertanian. Karena selama COVID seluruh sektor bidang itu pertumbuhannya negatif. Mungkin juga di Merauke juga ya Pak Asda ya, negatif semua, ada kontraksi. Tapi sektor pertanian itu positif, apapun itu kondisinya. Dan saya menyampaikan terima kasih karena apa? Karena ini menyangkut ketahanan pangan. Jadi apapun ya itu kalau menyangkut terkait dengan ketahanan pangan, dan tidak ada pahlawan-pahlawan, tidak ada orang-orang yang mengambil langkah itu, ya tentunya akan berat untuk negara ini, untuk semuanya. Jadi saya terima kasih. Saya juga menyampaikan ini, saya datang ke sini untuk harus bertemu dengan petani. Saya selain melihat gudang, melihat lahan, saya harus bertemu dengan petani untuk menyampaikan ini. Karena juga sejalan dengan juga Bapak Menteri Pertanian juga menyampaikan setiap saat itu juga ingin bertemu dengan petani untuk menyampaikan terima kasih. Jadi sebenarnya Bapak Petani yang menolong Indonesia, negara ini pada saat kondisi COVID-19 ini. Yang kedua, ini Pak Asda, Ibu Kadis, ini Petrokimia Gresik itu mendapat penugasan dari Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia ada holding kami, di mana kami bersama Pupuk Kaltim, Pusri, Pupuk Kujang, Pupuk kami Kujang, kemudian tim Pekerja Muda ya, dan Petrokimia Gresik tentunya itu mendapat tugas untuk menyiapkan, memproduksi dan menyiapkan pupuk. Nah, kami Petrokimia Gresik ini mendapat tugas untuk seluruh Papua. Jadi seluruh Papua ini. Jadi
kami ada tanggung jawab kami untuk menjaga pupuk subsidinya ini. Jadi tidak ada lagi, tidak bisa, artinya tidak bisa mengelak kalau misalnya ada kelangkaan pupuk ya. Kalau ada di Papua ini ada masalah, ada termasuk ya Papua ya, ada masalah itu ya saya sendiri yang akan langsung ini. Jadi benar-benar langsung tidak ada orang lain ini. Jadi saya ingin memastikan benar di Papua ini pupuk itu harus ada, dan itu saya kontrol dan juga saya ingin benar-benar ada, artinya secara fisik juga ingin lihat. Dan kemarin saya dari Jayapura, terus tadi pagi ke Merauke. Kenapa? Merauke ini dari seluruh Papua ini, Pak Asda dan Bu Kadis, dari seluruh Papua, ini masih Papua ya, nanti ada Papua Selatan ya, tapi sementara ini ngitungnya masih Papua, itu dari seluruh kebutuhan alokasi pupuk yang ada itu, dari seluruh kabupaten distrik yang ada itu, Merauke ini terbesar, 57% seluruh Papua ini. Jadi dibayangkan, kabupaten ini ya, hanya kabupaten Merauke aja 57%. Jadi memang benar-benar saya harus ke Merauke ya, mau nggak mau, artinya saya ingin tadi ketemu dengan Pak Anas, terima kasih gudangnya. Tapi mohon maaf, nanti mudah-mudahan gudangnya bisa yang ini ya, yang ini teman-teman dari logistik itu yang cari yang di bagusi ya, cor ya, semen atau cor atau apalah, jadi biar lalu. Ini saya ingin memastikan bahwa pupuk yang kita dapat itu, yang sampai di petani itu nantinya ya, itu ada sebagian yang dari impor, bahan baku impor. Sekarang ini kondisi saat ini mencari bahan baku yang impor itu sulit karena masing-masing negara itu ingin menjaga ketahanan pangan di negaranya masing-masing. Kita masih impor fosfat dan kalium. Kami ya dari Pupuk Indonesia itu mencari sampai ke tempatnya itu, bagaimana didapatkan itu, apapun harganya. Harganya mahal sekali, tapi ada yang disubsidi, kalau pupuk subsidi disubsidi, sehingga harganya masih harga subsidi. Nah itu bisa dilihat itu kalau harga non subsidi mahal sekali, itu sebenarnya harga yang sebenarnya. Nah, yang menyebabkan bahan baku itu mahal itu karena yang pertama tentunya ya kita tahu ya COVID kemarin berdampak ya, pengangkutan tidak lancar, kemudian juga ada perang di Eropa. Itu sebagian bahan baku itu juga di sana kalau didapatkannya. Yang ketiga itu climate change, perubahan iklim. Di negara-negara Eropa itu sungai itu sudah kering, beberapa tempat sudah kering, dan itu tidak bisa itu untuk pengangkutan, untuk apalagi untuk pengairan petani mereka. Juga mereka terdampak. Kita Indonesia masih bersyukur karena 3 tahun ini kita tidak impor beras. Ini prestasi luar biasa ini untuk semuanya nih, kita beri plus ini ya. 3 tahun tidak impor beras, tapi kita harus mengantisipasi ke depannya. Semakin ke depan itu semakin ada tantangan karena beberapa suplai sumber bahan baku juga jumlah penduduk juga meningkat, itu perlu diantisipasi. Dan kalau saya melihat ini, itu masa depan pertanian itu sebenarnya ada di Merauke. Saya melihat turun dari sebelum pesawat turun itu saya melihat itu, saya tidak melihat lainnya ya, saya melihat lahannya gimana lahannya. Wah cocok banget ini untuk potensi petani Indonesia ke depan ini. Ini Pak Asda, Bu Kadis, ini potensi luar biasa. Saya sudah berkunjung ke mulai dari Aceh, Riau, Bengkulu, kalau Jawa sudah lengkap, kalau Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, ya, Minahasa, Ternate, sampai ke Nusa Tenggara, itu semua itu kalau saya melihat itu mungkin Merauke ini yang benar-benar luar biasa untuk hamparan, untuk potensinya itu. Jadi masa depan pertanian itu di Merauke ini. Dan selamat, ini sebentar lagi akan menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Mudah-mudahan dengan menjadi ibu kota provinsi ini benar-benar lebih diakselerasikan program-program khususnya untuk yang potensi ada di sini, pertanian perkebunan dan juga perindustrian terkait dengan pertanian perkebunan, sehingga bisa memajukan lebih cepat untuk Merauke atau Kabupaten Selatan ini. Luar biasa ini. Selamat ini kepada Merauke. Kemudian maksud kami datang ketiga ini, yang ketiga adalah kami ingin melihat potensi-potensi yang ada ini, Pak Asda, Bu Kadis, dan nanti bisa kami support di sini untuk bisa memajukan untuk semuanya tentunya.
di mana saya atau Petrokimia Gresik bahwa Pupuk Indonesia Holding Company ya ini bertanggung jawab untuk pupuk, penyediaan pupuk dan juga agroinput termasuk pestisida dan lainnya, karena kami punya anak perusahaan pestisida, insektisida ini untuk bisa nanti kita support untuk Merauke ini yang sebentar lagi menjadi ibu kota provinsi. ya itu jadi 3 hal itu, dan tentunya yang semuanya di atas semuanya itu adalah kalau kita itu bisa bertemu langsung, bisa bersilaturahim, mengenal ya, kalau orang saya itu awalnya dari kenal dulu ya, tentunya dengan mengenal ini kita bisa saling ya berkasih sayang, bisa bekerja sama, berkolaborasi, hubungan yang lebih baik. Saya bertemu dengan petani-petani yang luar biasa di sini, yang semangat di sini, dan mudah-mudahan ini memberikan berkah untuk semua. Utamanya itu, jadi semoga petani bisa berikan semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk Bapak yang telah memberikan sambutan yang luar biasa. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Eko. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat kami silahkan. Mohon izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 Kabupaten Merauke, Ibu Kadis, Pak Dirut, Bapak dan Ibu petani yang kami banggakan, Bapak dan Ibu para penyuluh, ini luar biasa. Terima kasih Pak. Ini kita luar biasa Pak ya. Karena ini hadir lengkap. Kita beri tepuk tangan juga kepada para penyuluh. Terima kasih karena rekan-rekan penyuluhnya ada yang paling depan. Saya kunjungan ke kelompok tani, biasanya penyuluhnya datang 1 atau 2. Ini luar biasa Bu Kadis. Terima kasih ya, ini datang semua ini. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali menjelang siang hari ini kita bisa bertemu muka di sini. Seperti Pak Di tadi sampaikan, bisa bersilaturahmi adalah ide yang sangat senang. Masuk ke Merauke, bayangan kami kita akan bertemu dengan mini Indonesia, kata Bu Kadis. Ternyata benar. Di sana seperti kayak di Jawa begitu ya. Berarti semuanya terwakili di Merauke Pak Bu ya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan siang hari ini tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan dari Pak Dirut. Kenapa Pak Dwi berkenan berkunjung ke Merauke. Kemudian tadi kita diberi semangat yang luar biasa dari Pak Asisten 2. Terima kasih Pak. Luar biasa perhatian beliau kepada pertanian. Dan Ibu Kadis, ini juga luar biasa Bu. Ini nggak cuma memuji saat tadi kami di mobil bicara dengan Pak Dirut. Luar biasa, kami hormat sekali bagaimana Ibu sangat perhatian sekali dengan pertanian di Kabupaten Merauke. Sehingga ini kita harus patut syukuri. Mungkin banyak bidang pertanian berjalan sendiri-sendiri ketika fungsi pemerintahnya itu berpikir dari arah yang berbeda, begitu ya. Tetapi Ibu sudah menunjukkan bahwa di sini tidak begitu, sama-sama berjalan, luar biasa. Terima kasih, kita tepuk tangan sekali buat Ibu Kadis. Baik, sesi ini adalah sesi kami ingin mendengarkan, menyerap begitu. Kira-kira informasi, saran yang sudah kami lakukan sepanjang kita bekerja sama di Tanah Merauke ini. Kami selaku produsen pupuk, kira-kira apa sih yang masih harus kita perbaiki lagi, harus kita gali lebih lagi. Kemudian juga apa hal yang mungkin bisa kita kembangkan bersama. Baik, supaya tidak berlama-lama, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Silakan mengangkat tangannya, nanti menyampaikan namanya begitu Pak ya. Saya dari sebelah kiri dulu Pak ya, monggo Pak. Bisa dibantu teman-teman mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin Pak Dirut, kami mewakili petani dari Kampung Sumber Mulia, Distrik Kurit, Kabupaten Merauke,
perjalanan kurang lebih dari Kuit sampai Merauke itu 2 jam setengah dengan medan jalan yang memang sulit. Saya sempatkan untuk hadir momen ini yang memang merupakan program terima kasih. Jadi pertanyaan kami, Bapak. Mohon berkenan Pak, namanya Pak? Oh siap, nama saya Arif Wijaya. Pertanyaan saya begini Pak, kami sebagai petani yang ada di kampung Kurit, kuota RDKK Korea dengan NPK Konska itu lebih besar Korea. Sedangkan kami di sini petani itu biasanya menggunakan Korea pemupukan awal dan begitu masuk di pemupukan kedua, kalau lebih banyak Koreanya, Konskanya kurang, tadi juga hasilnya kurang bagus. Mohon solusi dari Bapak Dirut dengan pihak terkait, khususnya dinas pertanian. Dan salah satunya lagi yang menjadi keluhan kami, pupuk organik yang kemarin masuk di kategori usulannya DKK 3 jenis, yang untuk berikut ini tidak masuk. Padahal petani itu sebenarnya dengan pupuk organik itu Bapak, itu bukan mau dibilang pupuk itu bagus dan hasilnya memuaskan, tidak. Cuma untuk supaya pupuk itu orang juga bilang babat semakin banyak karena dengan kekurangan pupuk tadi. Mohon solusi dan pencerahan. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya nanti tidak lupa, izin kita langsung respon ya Bapak dan Ibu berkenan. Terima kasih sebelumnya Pak Arif Hidayat, dan kita beri tepuk tangan buat Pak Arif Hidayat yang sudah jauh dari Kurit dan juga Aceh. Terima kasih banyak Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan 2 ya, tadi kuota ya RDKK, alokasi urea lebih tinggi dibandingkan NPK. Padahal secara prakteknya masih lebih banyak butuh NPK, begitu Pak ya. Yang kedua terkait pupuk organik, memang kita sama-sama tahu pupuk organik ini menjadi hilang padahal masih diperlukan. Baik, berkenan mungkin bisa direspon dulu ya Pak Dirut. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arif Hidayat ya. Jadi mengenai RDKK Pak, ini memang perjalanannya itu panjang, dari awalnya dari ajuan dari petani, kemudian dari ini ada kebetulan nih Ibu dan Bapak penyuluh ya ini ya. Nanti mohon dibantu ini kalau misalnya tahun ini ada kurang balance atau kurang berimbangnya, tentunya dimasukkan di RDKK yang sebentar lagi disusun ini Bu Kadis ya, Pak Aja ya. Ini perlu ada apa? Nanti ada penyusunan lebih berat lagi. Mengenai pada saat RDKK kemudian alokasi, ini kami mohon maaf juga ini Pak ada Bu Kadis, karena begitu kalau sudah sampai ke alokasi, ini kami selaku produsen itu tidak bisa ini kalau apa mau mengalihkan tanpa nanti izin dari tentunya ada berjenjang, karena kami begitu alokasi sudah ditetapkan itu sudah mementingkan banyak hal dan juga kami kemudian melaksanakannya Pak. Nah, bagaimana RDKK kemudian sesuai dengan pemenuhan kebutuhannya, ini memang awalnya harus benar-benar ya sama-sama ini, tidak hanya petani saja, juga nanti tentunya dari beberapa penyuluh, kemudian yang berjenjang nantinya itu sampai ke arah penentuan alokasi. Nah, untuk tahun 2023 ini kalau tidak salah ini mohon koreksi, ini sudah ada penyusunan dan RDKK kan ya. Nah, itulah langkah untuk bagaimana bisa nantinya menentukan alokasi. Mengenai alokasi sendiri memang sesuai dengan Kementerian Pertanian, ini hanya tinggal 2 pupuk ini yang disubsidi, yaitu NPK dan juga urea. Ini untuk ZASP dan juga organik ini tidak lagi dalam skema subsidi. Ini memang satu dan lain hal yang termasuk juga dari ini saya mengikuti perjalanan ini, ada mulai dari panja pupuk dari Komisi 4, kemudian dari banyak pertimbangan yang sehingga dibutuhkan seperti itu. Memang itu memang sudah menjadi keputusan, tapi memang ya ini Bu, ini kami dalam rangka mengambil mencatat juga mendapatkan aspirasi dari langsung dari petani ya. Ya ini yang mudah-mudahan nanti juga ini nanti akan saya notulen atau saya laporan juga ke pusat ya mengenai pemain petani untuk organik ini. Memang organik saat ini masih belum masuk ya, atau sudah dikeluarkan, tapi ini ada peluang ini. Jadi begini Ibu dan Bapak, ini kadang ada orang yang melihat itu, waduh ini kalau ini masalah tapi jadi peluang.
di beberapa tempat ini mohon izin Pak Asda, ini sudah kelompok tani sudah membentuk suatu usaha untuk bekerjasama dengan teman-teman peternak. Nah, kemudian di situ dibuatlah pengganti pupuk organik. Ini memang perlu ada semacam pengetahuannya. Nah, kami siap ini untuk membantu pengetahuannya. Kalau memang di sini ada potensi seperti itu, dan kemudian kami ada juga bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai dekomposer untuk bisa mengolah kotoran hewan menjadi pupuk ini. Karena tidak bisa langsung kotoran hewan langsung dibuat sebagai pupuk, karena kalau kotoran hewan itu langsung tanpa proses itu kemudian jadikan pupuk, itu akan ada banyak gulma di situ dan juga merusak jadinya. Itu harus ada processing di situ. Kami punya teknologinya di sana, dan ini bisa kami nanti dari Pak Rohandi ya, dan juga Pandu ya nanti ya. Nanti kalau perlu nanti tim kita bisa membantu kalau memang ada potensi itu, Bu. Karena ini salah satu pertimbangan pupuk organik, karena sebagian atau banyak ya pupuk organik sudah dibikin buat usaha oleh masyarakat sendiri, sehingga ini memberikan peluang ini untuk salah satunya itu. Tapi tetap Pak Arif Hidayat ini masukan terkait dengan masih dibutuhkannya pupuk organik ini akan kami mencatat ya, karena kami di sini juga ingin untuk mendapatkan bagaimana sih petani saat ini apa yang diinginkan itu. Demikian dari saya Pak Hidayat, ya mungkin yang lainnya bisa. Baik, terima kasih Pak. Mohon berkenan Pak Kadis bisa menambahkan. Izin Pak Asisten. Iya, terima kasih Pak Arif Wijaya. Jadi Pak Arif Wijaya ini dari salah satu sentra pertanian kami Pak, distrik Kurik. Iya, jadi salah satu sentra kami ini juga yang tadi Bapak bilang bahwa 3 tahun kita tidak produksi padi, lalu tidak mendatangkan beras dari luar, dan kita mendapat penghargaan dari IRI dengan diberikan kepada Pak Presiden Jokowi. Salah satu ya teman-teman petani ini penyuplai beras untuk tidak didatangkan dari luar. Ya, terima kasih ya Pak Arif. Terkait dengan RDKK, memang Pak Dirut dan teman-teman semua, kita melihat jenis tanah yang ada di Kabupaten Merauke ini memang kita sangat kurang unsur hara. Jadi karena saya dulu di kehutanan kita biasa menggali melihat lapisan tanah. Ketika kita melihat sebenarnya kita punya unsur hara itu cuma kurang lebih 20 sampai 30 cm. Kalau teman-teman mungkin yang di ilmu tanah sangat tahu bagaimana komposisi tanah kami yang di Merauke, fosforit kuning. Kemudian teman-teman petani ini lebih paham, tingkat kemasannya tinggi, sehingga memang kita butuh pupuk NPK yang cukup. Urea ada beberapa tempat memang mungkin tidak terlalu membutuhkan urea, sehingga inilah yang disampaikan oleh Pak Arif untuk kalau boleh dalam memenuhi pupuk mungkin urea karena saat ini urea yang lebih besar jumlahnya ketimbang dari NPK, mungkin itu bisa kita diseimbangkan atau NPK-nya kita perbanyak, begitu ya Bapak Petani ya. Kamu orang loyo nih, betul kah begitu? Nah, itu bersama. Panas kalau di dalam loyo-loyo kita tidur saja. Iya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terus begini, terkait dengan pupuk organik yang saat ini memang kalau kami dari dinas sendiri kami punya UPU. Ya, jadi dari kotoran dari kotoran hewan, salah satunya adalah sapi yang kita kembangkan untuk bisa menjadi granular ya, untuk bisa tapi ada pemikiran kami dinas untuk pengembangan yang tadi saya cerita dengan beliau terkait dengan kita punya perkebunan sawit di atas. Pak Asisten kita pernah cerita-cerita juga ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Dirut ini kita bisa bangun satu pabrik pupuk di Merauke supaya pupuk organik, tapi jadi petani-petani jangan manja dengan itu ya pupuk kimia. Karena kita punya tanah nih perlu untuk kita kembalikan lagi kesuburannya dengan pupuk organik Pak. Mungkin kalau teman-teman petani buka-buka di googling untuk lihat Jepang itu karena bom
pada saat tahun 45 dibom, sehingga Hiroshima Nagasaki itu kan mengalami tanah yang penuh dengan bahan kimia, sehingga untuk mengembalikan kesuburannya walaupun membutuhkan waktu yang panjang, akhirnya sekarang mereka punya beras cukup paling bagus di dunia, begitu ya Pak Dirut. Nah, kita bisa mengadop yang bagus dari negara-negara yang sudah menjalankan itu, sehingga kita tidak tergantung dengan pupuk kimia. Tapi bukan begitu, bukan berarti gitu nanti Pak Dirut marah nih, nggak bisa pasok lagi nih. Dikombinasi ya, kita combine sehingga pupuk kimia yang punya efek cepat itu bisa diimbangi dengan perbaikan kesuburan tanah. Jadi di mix sehingga kita mungkin bisa menurunkan kimianya, lama-lama kita bisa makan padi organik, beras organik maksudnya ya, begitu. Jadi begitu ya Pak Arif ya. Yakin dan percaya pulang pasti kita dapat NPK banyak. Ya, terima kasih. Iya, saya akan tambahkan sedikit. Ketika tadi Pak Arif bilang jalan dari kurit, bahasa jalannya itu yang saya mau cerita sekarang. Jadi kami pemerintah bersama DPR ini ada Pak Anas, itu Bupati mengambil satu kebijakan di luar dari aturan yang normal. Kebijakannya itu begini, Bapak Bupati pinjam uang 200 miliar khusus untuk jalan dan jembatan. Ada 2 jalan di Tani, pikiran Tani itu. Jalan Tani sampai ke sawah, lalu ada jalan produksi, bawa dari Kurik sampai ke Merauke di gudang-gudang ini. Itu. Jadi itu adalah pekerjaan besar, ya pemerintah, kami Bupati dan perangkatnya, termasuk PU, dan juga ini ada Bapak DPR. Jadi kami minta pinjam uang dari bank 200 miliar. Jadi itu Bank Papua ya, benar Bapak. Itu untuk bahasa jalannya itu. Karena kalau jalan itu tidak jadi, kebetulan saya ini jabatannya itu ekonomi rakyat dan pembangunan. Pembangunannya itu yang jalan itu salah satu jalan. Rumah rakyat. Tadi saya mau sembunyi-sembunyi tapi Bapak sudah kasih ingat saya. Pemerintah kok tolong bicara-bicara barang ini. Jadi begitu. Mudah-mudahan kami yang tadi saya bilang, Allah pemerintah lagi, Allah jalan lagi, Allah DPR lagi. Mudah-mudahan dengan adanya PP, kamu sudah tahu, oh, aturannya itu nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Di ujung bulan ini 25 sampai ke sana itu lo mau lantik penjabat. 3 penjabat yang dilantik, mau dilantik di Merauke silakan, mau dilantik di Provinsi Induk silakan, juga mau dilantik di Jakarta silakan. Dia datang ke sini dan kita bikin pesta untuk dia kerja. Kerjanya 2 tahun saja. Yang satu urus infrastruktur, bangun di Salor itu Bapak tadi yang bikin tanya itu dia butuh tempat di sana. Itu bangunan paling tinggi 3 lantai bangunan ini provinsi. Lalu dia pelabuhan ada di situ. Bagaimana itu barang-barang mau jalan ke sana? Dengan adanya provinsi, mudah-mudahan jalan ini bikin boleh. Nah, terima kasih. Dukungan itu yang pemerintah perlu. Jadi masyarakat dengan pemerintah saling kerjasama. Biar baku muka asam juga tapi tetap pemerintah ada. Iya. Itu yang saya boleh sampaikan. Nanti kalau ada tanya-tanya saya lihat lagi menyangkut dengan saya, saya kasih suara lagi toh. Terima kasih Pak Sekda. Ini luar biasa, langsung direspon ya Pak Arif. Dijamin. Tapi benar saya jadi tertarik Pak. Tadi betul-betul nggak jalan kaki kan Pak ke sini Pak? 2,5 jam. Jalan kolam. Baik, tadi dari sebelah kiri saya sudah ada. Mohon berkenan yang sebelah kanan saya ada. Silakan Pak. Mohon berkenan teman-teman. Nama Pak ya, asal dari mana? Monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Simon Wolo, asal distrik Merauke. Kami ada di kota sini, boleh ya sedikit lagi mungkin jadi kota Madia. Disinilah kami berada. Menyangkut pupuk tadi sudah ini, tapi saya mau berbicara tentang
kondisi struktur tanah kita, sawah kita yang ada di distrik Merauke ini, pada umumnya dia mengandung zat masam, Pak. Nah, sehingga untuk itu kami meminta bagaimana caranya supaya kita mengolah tanah itu atau sawah itu dengan benar supaya dapat menghasilkan hasil yang lebih meningkat. Sehingga karena kami punya ya di kota di sini, kota Merauke dilihat, tapi di pinggiran semua itu banyak areal sawah itu, Pak. Jadi untuk itu, dan kami juga perlu ada pendampingan juga buat kami, karena seperti tadi areal kami ini kalau terlalu banyak urea juga padinya bisa mati karena mungkin saat masam tadi, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terkait kandungan tanah yang cenderung masam, Pak ya. Lagi? Ya, terima kasih Pak Simon. Kami ini sudah Petrokimia Gresik ini memang sudah bertransformasi dari yang semula adalah pabrik atau perusahaan produsen pupuk, ini Ibu tadi tambah ya. Sekarang sudah bertransformasi menjadi perusahaan solusi agroindustri. Artinya apa? Kami tidak hanya sekedar produksi pupuk kemudian jual, kalau sudah terjual ya sudah, itu kan kita bukan urusan. Tapi sekarang kami bertransformasi menjadi perusahaan solusi agroindustri. Termasuk permasalahan yang disampaikan oleh Pak Simon tadi. Itu memang Pak, untuk lahan masam, ini mohon izin Pak Bukadis ya, mungkin yang Pak Kaza ya, kalau saya ada kurangnya dikoreksi. Jadi pupuk seberapapun itu diberikan itu tidak akan efektif sebelum tanahnya dikondisikan dulu. Kalau tanahnya itu kurang unsur organik, ya ditambah pupuk organiknya. Kalau lahannya masam, ya dinaikkan dulu pH-nya. Istilahnya itu pH itu kemasaman, tingkat kemasaman tanah. Nah, Petrokimia Gresik sudah menyadari itu, dan kami ini sudah punya produknya, namanya Kapur Pertanian, Kaptan. Ini kami akan mengenalkan, tapi saya tidak mau hanya mengenalkan berjual itu, kami tidak mau ini Pak Asda, Bu Kadis. Kami akan membuat template monizin ini. Jadi mohon izin Bu Kadis, kami akan siapkan template ya bersama tentunya dengan kepala dinas ya. Juga nanti melibat juga dari Ibu dan Bapak penyuluh tentunya ini. Ya terima kasih ya. Kami punya produk untuk bisa menaikkan kemasaman atau memperbaiki tanah dari yang semuanya masam. Kami punya produk pupuk, punya produk Kaptan namanya. Nah ini akan kami buatkan template, kita lihat bersama seberapa efektifnya produk ini, dan tentunya kalau ini sudah cocok, nah nanti kami akan segera distribusikan. Kami juga distribusikan, kami sediakan. Nah ini kami bersama juga dengan pendistributor yang ada di sini. Jadi mohon izin Bu Kadis, kami akan mencoba mencari lahan untuk kami siapkan sebagai template untuk kami kenalkan produk yang bisa mengobati ya lahan yang masam ini, sehingga begitu lahannya itu sudah tingkat kemasaman sudah bagus, pupuknya akan efektif. Itu Pak Simon ya. Jadi nanti akan kita koordinasikan tentunya yang lahannya yang mana. Kami mohon izin Pak Asda dan Bu Kadis tentunya mana yang kita buatkan sebagai lahan template-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Bu, mungkin ada tambahan terkait pengolahan tanah? Iya, terima kasih. Pak Simon Wolo, ini dari NTT kan? Iya ya. Iya, jadi Pak Diru, Pak Asisten, Bapak Ibu sekalian, ini petani kita ini kan yang hadir saat ini itu dari distrik Merauke, kemudian ada distrik Kurik, Semangga, Tanah Miring, yang dekat-dekat di sini tidak masuk, yang distrik Naken Cerai. Jadi ini perwakilan saja, tapi kalau itu yang tadi saya bilang, kalau Bapak punya waktu lebih lama lagi, kami akan bahagia sekali bawa ke tempat yang tadi beliau jalannya 2,5 jam. Jadi jaraknya cuma, kalau dari Merauke itu cuma sekitar 45 kilo saja Pak. Kalau nanti sebentar kita ke Gutibok, itu kita nggak perlu waktu lama, 15 menit ya kita sudah sampai ya. Terlalu lama, berarti 30 menit Pak. Ya, jadi terkait dengan tadi,
kami sangat menyambut baik sekali jika memang PT Petrokimia sudah mempunyai produk baru Kaptan ini memang solusi terbaik karena kita dulu juga waktu pengolahan untuk karet Pak, kita memang menggunakan kapur yang cukup banyak dolomit untuk menaikkan pH tanah. Jadi sesungguhnya itu sudah dilakukan. Mudah-mudahan Kaptan ini dia agak berbeda dari kapur yang sudah biasa digunakan sehingga dia lebih ramah lingkungan. Dan yang paling penting kami punya ini Pak, punya penyuluh-penyuluh ini kan punya demplot. Bagaimana teman-teman penyuluh bersedia demplotnya jadikan penelitian? Sabar, coba konsumsi dulu makan kah belum ini lapar kan? Suara pelan sekali. Bersedia kah tidak? Siap. Oke. Ini kan kami punya penyuluh juga dari seluruh distrik di Kabupaten Merauke. Ini yang kami hadirkan adalah distrik Merauke dan distrik Semangga ya, Semangga. Kemarin kami sudah panen padi juga dan hasilnya dengan perubahan iklim yang sekarang cukup ekstrem ini memang pada saat bulan-bulan musim gadu itu kita mengalami kegagalan panen dengan berbagai isu, ada isu pupuk, ada isu hama penyakit, kemudian isu bibit juga. Jadi ini 3 isu penting yang memang selalu membuat kita harus terus kerja keras untuk produktivitas dan produksinya jadi bagus. Jadi kami panen di teman-teman penyuluh itu dari hasil yang sebelumnya yang saya bilang gagal panen itu kurang lebih didapat 3 ton saja untuk yang dari petani, tapi itu bukan 3 ton, 1,7 sampai 2 ton. Jadi memang betul-betul di bawah dari yang biasanya tuh 5 ton ya atau 10 ton, terlalu besar ya, 5 ton Pak, biasanya 5 ton untuk 1 hektar. Dan ternyata memang Bapak Ibu petani kalau kita mengikuti instruksi Bupati yang mungkin tiap pagi teman-teman dengar seperti kita pembalikan tanah, kita tinggalkan lalu mengikuti aturan anjuran yang sudah diberikan, itu mungkin kita bisa meminimalisir isu-isu tadi sehingga kita produktivitas dan produksi itu bisa baik. Teman-teman penyuluh melakukan tahapan itu sehingga pada saat kami panen mereka punya panen itu 5 ton, 5,4 ton ya Pak Kasih ya, 5,4 ton. Ini ada ibu penyuluh juga yang bawa rombongannya jadi banyak-banyak nih. Takut sama ibu penyuluhnya nanti BOP-nya nggak dikasih. Tidak ya, jangan. Jadi kami punya penyuluh ini sudah melakukan itu. Dan saya berharap nanti dari beberapa perwakilan mungkin bisa siapkan lahannya supaya Kaptan ini bisa coba kita uji di sana. Dan saya yakin pasti kalau Pak Dirut yang datang itu sudah Kaptan yang bagus itu. Ya. Jadi nanti kami siap Pak. Terus kemudian tentunya kita tidak semerta-merta bisa menyalur, tapi jika boleh kalau ada BIMTEK atau pelatihan ataupun sosialisasi, kami dinas siap bekerja sama dengan PT Petrokimia bersama Pak Dirut dan jajarannya yang kurang lebih 15 orang datang. Takut Bapak jalan di panas-panas nih. Ya. Jadi begitu ya, bisa teman-teman penyuluh ya, kita siap ya. Ya, Ibu penyuluh izin ya, boleh ya. Oke. Tapi tentunya nanti Pak Asisten kasih izin baru bisa jalan semua. Iya, terima kasih. Iya. Ada kata satu lagi. Saya tangkap. Kata itu tanah. Yang pertama tanah orang toh. Tanah orang Malin toh. Yang dong kasih ke kita baru kita olah. Itu bagus toh. Dong tidak tuntut-tuntut toh orang Malin. Datang ke sawah baru pegang busur baru kamu bayar tanah ke tidak? Tidak toh? Iya, bagus. Yang berikut di tanah itu menurut orang Malin sekarang ini bulan ini panas keras benar. Pica-pica toh tanahnya terbelah. Ketika tanah itu pica-pica berarti saat asam keluar toh. Lalu di saat itu orang bisa dapat 60 pocong, gue bilang toh. 60 ikat itu. Sekarang di atas tanah itu ada air, lalu itu dia tidak menguap. Yang tadi bilang asam itu yang bikin. Jadi air di atas, lalu tanah tidak pica-pica, asam itu tidak menguap, itu jadinya asam tinggi. Lalu dikasih tahu ke bapak kami asam tinggi. Bapak jawab itu yang kata nih, mudah-mudahan pulang
kapan sampai dengan kontainer. Kata kunci-kunci begitu. Yang berikut ini PPL. PPL ini kalau dia kerja bagus dong tidak angkat dorang toh. Oh. Kebetulan Bapak PPL dorang dengan Ibu PPL ini dulu saya kepegawaian, jadi saya ngangkat dorang, saya tahu. Saya kepala kepegawaian dulunya, mengerti tentang itu. Formasi PPL, tenaga penyuluh pertanian yang kerja di hujan panas di sana. Bikin tenda langsung orang-orang kumpul. Ayo kita kerja, bicara. Ayo pegang cangkul, cepet. Langsung. Itu dia cerita. Lalu Bapak kami punya PPL agak kurang, sudah banyak pensiun ini. Ini petani-petani juga lihat ini tua-tua, berapa tahun lagi boleh kerja? Kan 10 tahun kerja. Di dalam 1 tahun 3 kali tanam toh? Masih mampu kok tidak tenaga itu? Lalu sekarang kamu ada ajak kamu puan anak ke sawah itu pakai apa? Karena itu pegang HP semua kok. Tidak bisa ajak dorang lagi. Bapak dorang datang dulu di pesawat Hercules datang itu masih rajin tanam. Sekarang Bapak puan anak di negeri ini, dorang sudah duduk di sofa tuh. Dorang tidak mau injak tanah becek di belakang. Dorang mau itu kita kerja di tempat. Begitu toh? Sekarang ajakan pikiran di Bapak dorang itu ajak Bapak dong puan anak untuk turun sawah itu tidak bisa. Besok Bapak dong pensiun, lahan yang besar ini siapa yang mau kelola? Itu yang saya bilang tanah itu tanah. Kabupaten Merauke menyiapkan 1.200.000 hektar ya tanah lahan pertanian dengan jumlah tanah yang luas itu. Bapak Jokowi minta maaf. Bapak yang mulia Jokowi kemarin datang ke tempatnya Bapak tadi itu di Kurik, bikin itu 1 tahun tanam 3 kali. Air dari Digul datang, sedot dan pipa besar-besar. Air dari sana juga datang. Tapi tenaga petani pemula, Bapak dorang juga tidak siap. Pemerintah lagi, nanti pemerintah bilang, kamu sudah siap tanah anak-anak yang gitu, petani pemula ketika bolong. Ya sudah, kekurangan ini sama-sama saling melengkapi ya. Semangat toh. Terima kasih. Kamu sudah bangun sapu tanah juga. Karena ini tanah maling. Kebetulan saya anak cucu tanah ini. Begitu. Terima kasih. Nanti kita lanjut cerita lagi. Walaupun ketawa-ketawa itu sudah caranya begitu. Kalau muka berat masam begini, pemerintah lagi tegas, muka lagi tidak ramah lagi. Oke sudah. Terima kasih. Bapak ini petani yang tua, sekarang dia dapat jabatan di dinas. Dia tidak perlu lagi turun sawah. Dia tinggal catat, bawa datang. Penyuluh kamu bawa datang lagi, kamu bos yang ini. Ibu juga ada. Terima kasih Bapak lanjut. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Arif, Pak Simon, Pak Agus, Pak Akbar. Senang sekali sebetulnya diskusinya ingin lebih lanjut, tapi karena keterbatasan waktu dan supaya yang sebelah kanan saya ini bisa beraktif ya, adik-adiknya bisa segera bergeser ke tangan Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas masukan saran tadi yang diwakili oleh Pak Arif, Pak Simon, tadi paparan sudah sangat jelas dari Pak Bukadis, Asda, semuanya lengkap. Semoga ini akan menjadi informasi tambahan untuk kita semua, membawa kita menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Lebih kurangnya kami menyampaikan permohonan maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih untuk Bapak Eko. Baik Bapak Ibu, di sebelah kanan panggung sudah ada hadiah dan tentunya di siang hari ini akan ada pencabutan nomor undian. Jadi akan ada pencabutan dan kita akan lihat siapa yang akan membawa pulang hadiah door prize pada kesempatan kali ini. Untuk itu yang pertama kami mohon kesediaan dari Bapak Dwi untuk mencabut nomor undian pertama dan bersiap-siap Bapak Ibu yang nomornya dipanggil, namanya dipanggil akan diserahkan langsung oleh Bapak Direktur. Untuk itu sebelum Bapak cabut, mari kita tepuk tangan lagi untuk Pak Direktur. Terima kasih kepada
pembawa acara, Ibu siapa? Elsie Titi Halap, Bapak. Terima kasih Bu Elsia, Iya, luar Bapak. biasa ini. Luar biasa seperti MC yang di TV sudah. Luar biasa penyampaiannya. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya ya, sebelum saya mencabut untuk Dolpres, kan tadi ada penanya itu juga perlu upaya yang keberanian dan seterusnya, itu harus kita beri apresiasi nih. Dapat hadiah ini Pak Arif dan Pak Simon tadi. Pak Arif dan Simon ini terima kasih masukannya. Ini masukan untuk pusat ini. Terima kasih. Iya, spesial untuk kedua bapak kita di siang hari ini diserahkan langsung oleh Bapak Direktur. Lumayan bisa panas asam dalam Iya Bapak, mohon berkenan untuk tetap di bawah dan Bapak akan mencabut dua Bapak ya, karena akan ada 1 unit sepeda dan 1 sprayer elektrik. Sepeda dulu Bapak. Yang mendapat ini dapat sepeda ini ya. Wah, kelihatan ini. Nomor 010 10. Ya, luar biasa. Lalunya 10 gitu. Yang ini dimenangkan bapak-bapak ya. Ibu-ibu harap bersabar. Wah, nyangkul nanti naik sepeda, Pak. Kemudian yang mendapat apa nih Bu Alicia? 1 sprayer elektrik Pak. Spray elektrik untuk pertanian supaya hasil tanahnya meningkat. Saya bacakan nomornya 034. 034. Ya, 034. Pak Sugiono. Panggilan ke-1. Oh, Langsung, Pak. Iya, penyerahan dulu untuk sepedanya Pak. Mohon dibantu. Bapak kesawat pakai sepeda. Semakin semangat bekerja ini Bapak. Wah, besok nyangkul itu nggak habis-habis tanahnya. Cangkuli terus. Wah, cucunya ini bahagia nanti panjang. Pak Miskun mau bawa itu? Bisa goes-goes besok pagi. Kakak, makin gerai dong. Kuler. Tidak sia-sia. Jalan rusak tapi mantap. Lokin Jerai, Pak. Yang paling selatan.
Iya, terima kasih untuk Bapak Direktur. Selanjutnya kita akan mencabut nomor undian lagi, dan kesempatan kali ini mohon izin untuk Bapak Asisten 2 ya Bapak ya, hadiah TV dan 1 kipas angin. Semoga yang dapat ibu-ibu ya. Kita maunya liburan ke Bali aja, Bu. Terus yang nomor yang keluar ini mau bilang ganjil kah, genap kah, tetapi sudah satu pegang ini. Nomor keberuntungan tetapi sudah satu pegang. Nomor 013. 13. Kurik 6 lagi. Karena dong berjalan ini rusak kok jadi. Ini rezeki memang luar biasa. Yang berikut lagi di tanganku ini nomornya 028. Tolong. Wah, perjalanan yang cukup jauh Bapak ya. Lasur ya, lasur. Tuan rumah. Jadi di sini ada 4 distrik, Merauke, Semangga, Kurik, dan New Kenjerai. Atau ada Tanah Miring lagi? Tanah Miring tidak ada ya? Oke, baik. Iya, nanti saya yang kasih Kapun Pasari. Adik-adik dari Kulik. Kulik, nama aslinya itu Kulik. 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 Kalau sudah pakai bahasa mana Kulik. Bahasa Malingnya bilang kulik lah. Kulik lah. Baik, izin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu. Senyum dulu. 2, 3. Baik, Wah, diborong orang Kurik nih. Iya Bapak, selanjutnya Tuan Tanah ya. Rumah. Lasur Bapak. Ya, masuk kampungnya ada di belakang Bapak. Ini wasur lokasi, wasur yang menghuninya saudara-saudara Jawa. baik, izin Terima kasih adik. foto. Semangat kerja. Lalu hasil yang ada. Hasil yang ada ini sebetulnya bukan tinggi kah, tapi orang bilang jangan sampai inflasi. Kita balik TKP ini lagi para petani supaya produksinya lancar. Lalu pemerintah dibilang pupuk lancar. Kalau masalah keras nanti kita akan turun harga sedikit. Oke, baik. Salam untuk anak-anak di rumah. Iya, luar biasa. Sekali lagi mari kita berikan aplaus. Selanjutnya masih ada hadiah lagi, dan kali ini akan dicabut undiannya oleh Ibu terkasih kita siang hari ini. Ibu boleh cabut 3 Bu ya? Iya. Sarmin nggak kasih. Sarmin nggak mau kasih penyuruh. Kita pikir lagi kan gitu. Bikin sendiri untuk penyuruh. Iya, ini karena yang punya petani saya jadi banyak ya. Mudah-mudahan sebelah kanan juga dapat. Hadiahnya Bu ya. Oh, siap. Pasti Bapak Ibu penasaran ya, kali ini akan dapat hadiah apa? Tentunya kita akan mengundi 2 sprayer manual dan 1 kompor gas. BBM lagi mahal tuh, jadi pakai kompor gas supaya lebih irit. Iya. Di tangan saya ada 3. Yang beruntung adalah 003. Akhirnya sebelah kanan Bu ya.
Emang saya orang yang berkeadilan sekali ya. Pantesan mau kasih timun satu kali. Mari Pak, saya mulai. Siapa namanya Pak? Tio Utomo. Bagaimana perasaannya? Senang. Bukan deg-degan ya? Ya, yang berikut 009. 008, sorry. Kosong. Ada di saya. Lagi Bapak. Ini kayaknya Pak Adil deh sudah dapat hadiah bonus. Ini lagi. Tapi ini kayaknya Pak Arif beruntung sekali. Kita perlu kasih banyak-banyak. Kasihan sudah jalan jauh, ngobong-ngobong lagi. Dengan semangat 160 speed datang di Merauke pagi-pagi ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Arif. Yang berikut nomor 035. Cepat. Pak Latif. Kiri lagi. Oh, wasur lagi. Tuan rumah. Beliau dari mana? Beliau dari ini ya. Beliau dari? Tuan rumah. Oh, Merauke. Oke. Ini Merauke sudah, Nokenjere sudah. Kurik sudah, tinggal Semangga yang belum ya? Oh, Semangga nggak ada. Oke, baik. Rezeki cah cilik. Bisa buat semprot ketimun ini. Panen. Orang sudah selesai. Ganti profesi nanti. Bawa saja ke BPP. Dipakai di BPP. Taruh saya di kantor BPP supaya kita datang di Ada dispenser sih dipasang. Bawa saja. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, mari kita berikan applause lagi untuk ketiga petani kita yang luar biasa siang hari ini. Dan masih ada hadiah lagi, selanjutnya akan diundi oleh Bapak Anas dari DPRD Kabupaten Merauke. 2 Bapak, 2. 1 kipas angin dan 1 blender. Bapak petani semangka ya Pak. Petani semangka. Kasih penyuluh saja motor. Panas, orang semangga belum dapat ini panas. Semangka belum panas. Oke, baik ya. 032. Mudah-mudahan di sebelah kanan, Mas. Iya, Bapak Pak Haji ya, Pak Haji. Terus yang kedua 012. 012. Kalah Pak, 032 ada 2 nomor. Diganti. 032 ada 2 nomor. Biar ganti sama. Keberuntungan Pak, sama dengan Bapak yang dari Kurit tadi ya. 012. Dua-duanya dapat. Iya, Bapak berdua boleh maju. Kumbu. Dapat tuh, biar tuh percikan 2 orang tuh. Kan orangnya tidak sama. Beda orang. 012 ini. 012. Mari, Pak. Sepeda langsung ada muatan memang. Mana ya Pak? Marolah muatannya. Iya, sepeda langsung muatan memang. Dapat sepeda bapak dapat lagi. Kecil semua. Masalah double ya malah. Sekarang belum kesini. Sekarang musim panas. Panas dalam panas. Sekarang itu pas.
Beruntung 032 ini. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Belum dapat ini. Umur berapa ini? Jual kok aja. Ibu izin. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Izin 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Iya, sekali lagi mari kita berikan aplaus. Dan saat ini masih tersisa satu hadiah lagi. Untuk itu mohon kesediaan Pak Yarman. Mudah-mudahan ini pas yang terakhir orangnya. 037. Berarti pas pada orangnya. Putar lagi. Ini nanti kirim ke mana? Izin 1, 2, 3. Lihat keterangan Bapak izin 3, 2, 1. Ya, baik, terima kasih. Lengkap memang. Iya, luar biasa ya. Siang hari ini hadiah kita sudah habis. Yang belum beruntung jangan berkecil hati karena tadi ada penyampaian, ada hadiah lagi ya dari Bapak Dewan. Iya Bapak Ibu, selanjutnya kita melangkah ke acara yang berikut yaitu sesi foto bersama. Untuk itu mohon kesediaan dari untuk sesi foto bersama ini semua ya, keseluruhan bagi Bapak Ibu, Pak Direktur, tamu undangan, serta Bapak Ibu penyuluh dan Bapak Ibu petani. Boleh mengambil bagian. Iya, Bapak Ibu penyuluh boleh mengambil bagian di bagian belakang, diikuti Bapak Ibu petani. Kita menyesuaikan, nanti ada yang bisa mengambil tempat di bagian panggung. Iya, untuk seluruh petani Bapak Ibu yang luar biasa, karena sesi foto kita hanya sekali, untuk itu mohon untuk Bapak Ibu bisa mengambil bagian. Ayo bele foto bele. Oh, siap. Bapak izinin di belakang, posisinya lebih rendah, boleh ke depan Pak. Boleh tukar posisi, Bapak Ibu yang tinggi boleh bertukar tempat. Mas Armin tinggi jadi Biar semuanya dapat. Mantap.
Ya. Oke, baik. Hitungan ketiga. Tuh. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Maaf. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Boleh kalau ada tagline atau yel-yel, Bapak Ibu. Izakot DKI. Boleh video? Ya. Oke, dengan apa-apa video. Pak, boleh rapat lagi. Mas Pandu rapat. Ya. Oke. Ya. Hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak izin. Oh ya. Jajannya. Bapak Ibu jangan bubar.